Selanjutnya mari kita lihat hari keempat penciptaan kita. Apa yang ia ciptakan? Mari kita baca sebentar ya. Allah berfirman, hendaklah ada benda-benda penerang di langit, Untuk memisahkan siang dan malam. Dan juga sebagai tanda untuk menentukan musim, hari, dan tahun. dan hendaklah Bersinar di langit. Menerangi bumi. Maka jadilah demikian. lalu Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, Yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. dan bintang-bintang siptanaya. Kemudian ia menempatkan benda-benda penerang itu di langit. Untuk menerangi bumi. Mengatur siang dan malam serta memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Malam datang, pagi pun tiba. Inilah hari keempat. Hari keempat ini, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit. Dengan tujuan agar lebih menerangi bumi. Sungguh ajaib ya. Allah Menciptakan matahari untuk apa? Tentu saja kita tahu matahari diciptakan untuk menerangi bumi. Fotosintesis juga berkaitan dengan hal ini ya. Namun sebenarnya ada satu hal lagi yang terkait, yaitu menentukan. hari pertama, hari kedua, hari pertama, hari kedua. Yaitu untuk menetapkan waktu, berkaitan dengan penentuan waktu. Artinya, tanpa matahari, Kita semua tahu kan, matahari terbit. Oh, cuaca hari ini cerah sekali ya. Ini adalah hari pertama. Wah, matahari terbit lagi. Hari kedua, hari ketiga. Jadi matahari diciptakan untuk menentukan hari-hari. Ya, untuk menetapkan jumlah hari dan tahun. Saudara-saudari, izinkan saya menyampaikan sebuah rahasia kepada kalian. kelak, ketika kerajaan surga turun ke bumi yang baru, Apakah sinar matahari masih diperlukan untuk menerangi bumi yang baru itu? Pada saat itu tidak diperlukan lagi. Pada waktu itu Sang Pencipta, Allah sendiri akan menyertai kita, sehingga tidak perlu lagi cahaya matahari. seperti sekarang, Allah di surga. Apakah Allah di surga sekarang memerlukan matahari untuk menerangi surga? Mari kita tanyakan kepada saudari Zhao Heng ya. Yerusalem surgawi disebut kerajaan surga. Tempat tinggal Bapa surgawi juga disebut Yerusalem baru. Lalu, cahaya di surga. Apakah perlu cahaya matahari dan bulan untuk meneranginya? Tidak perlu, itu berasal dari Allah sendiri. Betul, betul, betul. Tidak perlu cahaya matahari dan bulan untuk menerangi kerajaan surgawi. Kelak pada masa alam semesta yang baru dan bumi yang baru. Pada masa langit dan bumi yang baru, kerajaan surga akan turun dari sorga. Bagaimana kerajaan surga diterangi oleh cahaya Allah? Kelak ketika kerajaan surga turun ke bumi yang baru, Tidak perlu lagi matahari untuk meneranginya. Tidak perlu lagi bulan dan bintang-bintang di langit untuk meneranginya. Siapa yang akan meneranginya? Allah, Bapa segala cahaya. Allah yang menciptakan cahaya akan meneranginya. Allah hanya perlu berkata satu kalimat. Jadilah terang. Dan terang itu akan bersinar selamanya. Menerangi bumi yang baru dan kerajaan surga. Selamanya tidak. Selamanya tidak padam. Selamanya tidak gelap. Cukup dengan satu firman Allah. Cahaya Allah sendiri akan menerangi kerajaan surga. Sekarang saja cahaya matahari yang menerangi bumi sudah begitu terang. Begitu terang. Sehingga segala sesuatu di bumi menjadi hidup kembali. kelak cahaya Allah sendiri yang menerangi. Kita bahkan tak sanggup membayangkan betapa indahnya nanti. Sungguh, bayangkan betapa indahnya alam semesta dan bumi yang baru kelak. Baru-baru ini kita menyadari. Kelak hidup kita akan kekal selamanya. Kekal abadi. Bukan berarti bahwa di alam semesta dan bumi yang baru kelak. Tidak ada malam sama sekali. Semuanya terang. Waktu akan tetap sama selamanya. Setiap saat selalu sama. Selalu terang. Hanya siang, tanpa malam, di masa depan nanti. Jadi, Sabat di masa depan itu. Apakah hari Sabat itu adalah hari yang kekal adanya? Sekarang ini kita ada selama 24 jam sehari. Namun keberadaan di masa depan adalah keberadaan yang kekal. Mengapa ada keberadaan yang kekal? Karena umur manusia di masa depan adalah kekal. Tidak akan pernah mati lagi. Jadi tidak perlu lagi menentukan hari-hari seperti. Kamu lahir tanggal berapa bulan apa tahun berapa? Hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Saat ini ada tahun, bulan, dan hari karena umur manusia terbatas. Umur manusia hanya sekitar 70 atau 80 tahun. Karena itulah diciptakan matahari dan bulan. Untuk menandai waktu, sehingga Allah menetapkannya bagimu. Umurmu hanya sepanjang itu saja. Umur manusia memang ditentukan sepanjang itu. Karena umur manusia ditetapkan demikian. Pada awalnya, ketika Allah menciptakan Adam, Bapa Sorgawi pun tahu bahwa akhir dari Adam akan seperti ini. Karena itulah ada pembagian hari. Bapa menciptakan Adam tanpa merencanakan agar Adam hidup selamanya. Kita tahu bahwa Adam akan mati karena ia berdosa. Apakah ini memang rencana awal Allah? Agar iblis terjebak.
Dan supaya iblis justru terperangkap dalam rancangan Allah. Sehingga dengan jelas nyata kelakuan jahat iblis. Dan supaya keturunan perempuan muncul untuk membinasakan iblis. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.